Jadi dengan demikian ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladin? Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah, berdasarkan ada hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Yang lagi viral nih, banyak dibahas kunci surga itu hadisnya, redaksinya dari Abu Daud. Di Abu Daud itu ada topik-topik pembahasan disebut dengan kitab. Ya, jadi dalam satu kitab ada kitab-kitab, topik-topik pembahasan. Di kitab ke-15 namanya Kitabul Janaiz, ya, kitab pembahasan tentang jenazah, hal seluk-beluk terkait dengan jenazah. Baik, di subtopik yang ke-20. Jadi inilah indahnya dalam referensi sumber hukum Islam itu. Ada topiknya, A sampai Z tuh ada diulas, kemudian ada subnya. Jadi Kitabul Janaiz, Sunan Abu Daud, Kitabul Janaiz, kitab yang ke-15. Kemudian subtopik babnya yang ke-20, babun fit talqin. Ya, bab tentang mentalkin, membimbing orang yang dalam sakaratul maut menuju wafat. Ya, hadisnya nomor 3116, 3116 dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat qala an Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Muadz bin Jabal, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana akhiru kanamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, siapapun orang yang akhir kehidupannya, akhir perkataan dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, terjamin ya masuk ke dalam surga. Ditemukan hadisnya ya? Betul. Nah, sekarang hadisnya sudah ada nih. Informasinya jelas ya. Sekarang kalau sudah ada hadisnya, cara memahami hadisnya seperti apa? Nah, itu dia. Ya, jadi bukan cuma hadisnya ada, tapi disebutkan ada hadis nih, tapi kita salah memahaminya. Cara memahaminya bagaimana? Nah, sekarang cara memahaminya, lihat lagi. Tanyakan pada siapa? Tanya pada Nabi dulu. Kan Nabi yang menyampaikan. Ya kan Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita. Ini hadisnya begini. Ya kan? Dari Nabi. Cara memahaminya seperti apa? Maka disampaikan oleh Nabi SAW. Dijelaskan hadis itu. Ya, disampaikan kepada kita. Nah, dari yang nyampe kepada kita salah satunya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, bagaimana Nabi menjelaskan? Nah, ini yang sangat menarik. Kata Nabi, kita sampaikan dulu riwayat hadisnya. Qala, ya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Hadis dari sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, Rasulullah SAW telah bersabda, man syahida alla ilaha illallah. Siapa yang pernah bersyahadat, berkomitmen, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abduhu wa rasuluh, dan bahwa Isa alaihissalam hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatun alqaha ila Maryam, dan satu kalimat, perwujudan kalimat Allah kun fayakun yang disampaikan, ditiupkan kepada rahimnya Maryam alaihissalam, wa ruhum minhu, dan ya rohnya bersumber ya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, seperti kita memiliki roh, yang lain juga roh yang ditiupkan ya ke dalam rahimnya Isa, rahimnya Maryam alaihissalam. Kemudian wal jannatu haqqun, ya, dan surga itu adalah hak, wan nar haqqun, dan neraka itu adalah juga hak. Maksudnya wal jannatu haqqun, dan surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Perhatikan kalimatnya ini. Ya, dakhalal jannata bima kana alaihi minal amal. Dijamin masuk surga bergantung
perwujudan kalimat syahadat itu lewat amalnya. Ingat ya? Iya. Bergantung perwujudan kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna Isa abduhu wa rasuluh, ya kan? Kalimatan alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, misalnya kan? Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Nah, sekarang kata Nabi kalimat itu butuh pembuktian. Pembuktian itu lewat amalan. Nah, jadi Nabi menjelaskan di hadis ini bahwa kalimat tauhid itu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu nggak berdiri sendiri. Ya, itu konsepsinya tersinergikan, terikat dengan amalan. Ya, karena itu ketika kita menyatakan ya Allah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau, aku menuhankan Engkau, menepikan yang lainnya, ya kan? Nah, lantas Allah bertanya kepada kita, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu beriman kepada saya? Ya kan? Kata Allah, bagaimana kamu membuktikan komitmen syahadatmu itu? Kan butuh pembuktian. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, jalannya bagi saya bagaimana membuktikan itu? Caranya bagaimana? Ya, jalan, cara untuk menempuh sesuatu dalam bahasa Arab itu disebut dengan syariah, ya kan? Syara'a, dari kata syara'a, itu sekarang jalan lebar di Arab disebut dengan syariah. Kan Syari Ahmed Soekarno, jalan Ahmad Soekarno ini kan kemarin ramai ini kan. Nah, kalau kita ingin kemas itu menjadi sebuah konsepsi jalan untuk mengerjakan sesuatu, kan? Kemudian mengerjakan satu aktivitas tertentu yang dikonsepsikan berupa jalan menuju sesuatu, itu namanya berubah menjadi syariat namanya. Jelas ya? Ada syariat. Nah, syariat ini membimbing kita, memberikan jalan bagaimana membuktikan komitmen syahadat kita kepada Allah. Dan dalam jalan ini dibimbing petunjuknya oleh Rasulullah SAW. Karena itu kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita menetapkan Nabi Muhammad SAW hamba Allah yang ditugaskan langsung, dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Ya, dipilih oleh Allah menjadi Rasul, utusannya. Membimbing kita di jalan itu. Nah, bagaimana cara kita menyusuri jalan itu? Itulah kemudian yang diturunkan dalam bentuk amalan-amalan. Apa yang disebut ibadah. Ibadah itu dari kata abada ya'budu, ya kan? Ya'budu itu nanti sifatnya disebut dengan ibadah. Cara kita membuktikan komitmen syahadat kita kepada Allah melalui ibadah, penyembahan kepada Allah. Jalannya dituntun oleh Rasulullah SAW. Karena itulah di Quran surah ke-20 Taha, di ayat yang ke-14, itu dua hal ini dirangkai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya. Ya, Allah sampaikan ke Nabi Musa alaihissalam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kan? Kata Allah, saya tegaskan ya, hanya akulah Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan selain aku. Maka buktikan komitmenmu untuk menuhanku itu dengan menyembahku. Ya, buktikan komitmenmu itu untuk menuhankanku, ya kan? Dengan menyembahku, kata Allah. Jadi ada penyatuan antara komitmen la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, dengan apa? Tersinergikan dengan amalan. Itu amal itulah yang disebut dengan syariat. Jadi nama lain dari amal itu syariat, ya kan? Nama lain dari iman itu akidah, yang tadi saya jelaskan di awal. Ya, terpatri di dalam jiwa kita yang kuat, dibuktikan lewat amalan. Amalan itu berupa syariat. Jadi antara ucapan la ilaha illallah dengan pembuktian lewat amalan itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Seperti sayap burung tuh, ya. Pasti kalau ada burung sekecil apapun atau sebesar apapun, setangguh apapun, kalau sayapnya satu bermasalah, terbang nggak? Ya, nggak mungkin. Tidak ya? Ya, betul. Bahkan bisa celaka, apalagi burung besi, ya. Pesawat bermasalah tuh, ya. Satu sayap bisa celaka kan? Betul. Nah, ini juga demikian, nggak bisa kemudian hanya dengan iman yang diwujudkan dalam bentuk asyhadu an la ilaha illallah, kemudian tanpa implementasi dalam bentuk amalan, pembuktian dalam bentuk amalan, maka kosong nilainya. Ya, karena itu ketika, ini 15 abad yang lalu ya, 15 abad yang lalu, ada sekelompok orang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, kami telah beriman ya Rasulullah. Ya, beriman itu artinya berkomitmen, ya, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kan baru syarat Islam ya. Dengan lisan tuh. Nanti kalimat yang mengalir di lisan ini sampai ke dalam jiwa kita, di tubuh kita, lalu diberikan instruksi kepada tubuh kita untuk menunjukkan keimanannya lewat ekspresi tubuh kita, ya, lewat perilaku kita di semua tingkat aktivitas kehidupan kita. Ya, baik secara individual, misal mata ingin memandang, telinga mendengar, lisan berucap. Karena itu di Al-Qur'an perangkat tubuh kita pun ketika ingin mengekspresikan bagian dari tubuh kita itu seringkali juga disandingkan dengan kata iman. Mata misalnya untuk laki-laki di Quran surah ke-24 ayat 30.
Untuk perempuannya ayat 31 ya. Ayat 30-nya wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31 wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang beriman. Jadi sebelum menyebutkan fungsi matanya, imannya dulu tuh. Ya. Katakan pada pria-pria yang beriman, mata itu hanya boleh digunakan untuk memandang yang baik saja. Palingkan dari pandangan yang tidak baik. Nah, jadi cara pandang kita, amal kita itu ketika ada iman, beda, diatur oleh iman, diberikan sinyal kepada mata, dibimbing begini cara beriman. Bimbingan itu yang disebut dengan syariat.